Assalamualaikum guys, balik lagi sama saya di sini Arbi Kristiana Lokananta Ikom. Hari ini kita akan ngebahas announcing teknik untuk materi yang kelima. Penasaran gak sih kita bakal bahas apa hari ini? Jadi materinya ada beberapa mengenai announcing skill. Ya, Ibu, apa sih announcing skill itu? Announcing skill itu adalah gimana cara kalian dalam melakukan siaran. Jadi beberapa skill yang seharusnya memang kalian gunakan, ya. Jadi apa aja? Yang pertama, karena memang announcing itu merupakan syarat utamanya adalah suara, ya. Kalau misalkan kalian siaran di radio, jadi yang pertama banget adalah voice atau berbicara. Apa aja poin-poinnya? Jadi cara berbicara dalam mengeluarkan suara merupakan modal dasar, ya, dasar bagi atau syarat mutlak bagi seorang penyiar, ya. Jadi harus bisa menggunakan suaranya dengan baik dan benar sebelum menjadi calon penyiar on air, ya. Jadi ini materinya dari MRA Media Group, ya. Selanjutnya, suara penyiar adalah sarana satu-satunya untuk menjalin komunikasi, ya. Kalau dengan pacar bisa banyak jalurnya, ya, bisa lewat WhatsApp, Instagram, bisa lewat Twitter. Kali ini kalau kalian menjadi seorang announcer, apalagi khususnya radio atau podcast, ya, kalian modal utamanya itu adalah suara dari si penyiar itu sendiri atau kalian itu sendiri. Jadi kesalahan dalam mengeluarkan suara akan membuat pendengar kalian menjadi terganggu atau noise, ya. Katakanlah terlalu cempreng, ya, terlalu cempreng atau mungkin terlalu kenceng atau bahkan pelan-pelan banget, ya, kayak apa ya, gak kedengeran kan? Nah, jadi harus benar-benar pas, ya, dari segi pernapasan, aksentuasi, speed, pace atau artikulasinya pun harus jelas, ya, karena yang kalian modal utama kalian adalah suara tadi. Yang selanjutnya perlu diketahui bahwa jika kalian menguasai artikulasi, aksentuasi, intonasi, kalian dianggap minimal sudah mampu untuk menguasai atau membangun atmosfer bagi pendengar kalian. Jadi kalian udah bisa lah dikatakan dari si pendengarnya, oh ini asik nih suaranya nih, aksennya juga kedengeran, artikulasinya jelas, speednya juga pas, ya. Jadi lebih bagus kalau dari seluruh unsur itu kalian kuasai, ya. Selanjutnya apa lagi sih, Bu? Yang perlu diperhatikan bagi seorang penyiar ketika berbicara yaitu jangan monoton, ya. Misalkan bacanya tuh atau baca skripnya itu hanya benar-benar flat gitu, gak ada intonasi, pitchnya mungkin juga terlalu rendah, nadanya begitu aja, gak ada tuh yang namanya naik turun nadanya. Terus berbicaranya tuh nggak pada ketukan lagu atau background kalian, misalkan kalian pakai background, ya. Terus selanjutnya pola nada pada akhir selanjutnya pola nada pada akhir kalimat jauh dengan nada yang sama. Jadi maksudnya kayak flat aja udah, suaranya juga lewat hidung, penekanan katanya juga salah dalam satu kalimat, posisi badan dan dada, teknik bernafasnya itu juga tidak baik, ya. Atau misalkan siarannya sambil tiduran gitu, ya. Terus kebiasaan jelek atau dialek tertentu, ya. Jadi ini ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi, ya. Bukan masalah percintaan, ya, tapi masalah yang tadi di awal yang udah kita bahas mengenai announcing skill. Jadi ada beberapa suku kata yang harus diucapkan bersama-sama. Ada yang tidak boleh popping, ya, nggak boleh juga terlalu kering atau basah pengucapan S, nggak boleh tertukar, tercampur, atau huruf mati, ya, diucapkan harus terdengar bedanya, dinding, malam, dan segala macam, ya. Ini ada beberapa kata-kata. Yang kedua adalah kalian bisa melakukan senam pernapasan atau senam humming, senam nada, dan segala macam. Nanti akan saya share di pertemuan selanjutnya, ya. Jangan khawatir, nanti materinya akan saya share. Senam pernapasan ini adalah gunanya untuk apa sih, Bu? Ngapain sih senam pernapasan? Bukannya senam hanya SKJ. Jadi senam pernapasan ini bisa melatih seluruh perangkat bicara kalian, termasuk dari
bagian dari tubuh kalian ya. Jadi bisa dengan bertenaga, bulat, dan terdengar jelas ya. Humming, diafragma ya, ada perbedaan main, dan mount. Ada 15 jurus pelatihan yang bisa kalian kuasai. Yang pertama adalah Lion Fast. Ya, Lion Fast kayak gimana sih Bu? Nanti ada videonya. Terus ada juga urut rahang ya. Nih urut rahang daerah sekitar sini. Lidahnya bisa dilipat ke atas ya. Terus lipat ke bawah, terus menyapu bibir, bisa motorboat, mengatupkan gigi, latihan leher, pijat tenggorokan, memutar bahu ya, bisa angel wing dan pingpong, nafas panjang. Ada juga puff puff dan reaching the stars ya. Jadi itu merupakan beberapa materi yang kita akan bahas hari ini, yaitu tentang si announcing skill tadi ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan kurang jelas deh Bu kayaknya mengenai gerakan senamnya gimana sih, jangan sedih karena next week saya akan men-share materi mengenai senamnya itu. Jadi bisa kalian praktekkan di rumah langsung sendirian tanpa harus malu. Oke? Supaya apa? Supaya kalian bisa melatih artikulasi kalian lebih untuk supaya lebih lancar dalam menyampaikan siaran. Untuk itu saya akan mengakhiri pertemuan hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung line saya, Instagram atau Twitter ya, atau mungkin juga bisa WhatsApp, bisa telepon, bisa yang lainnya. Oke? Kalau gitu sampai di sini aja. Dah. Terima kasih. Dah.